Tapi tahu kan Teh, dulu kan ceritanya, jadi dia turunnya tuh belakangan kan. Tapi sebenarnya sih aku modusnya itu nggak begitu percaya sih kalau dia mau minta nomor telepon aku gitu. Paling modusnya itu dia sebenarnya nggak bisa nurunin koper kayaknya. Ya, lihat. Ini enggak ini apaan ini enggak? Kayak ini buku telepon. Nih, koper pramugari itu berat karena isi bawa buku form itu yang harus dibawa. Itu wajib setiap terbang Wajib. Tapi sebenarnya aku udah simpati sih dari awal dari awal dia sendiri gitu ya jalan ke depan. Tapi aku dalam hati kok ini anak siapa? Sendirian. Parah ya. Halo abang-abangan gue, adik-adikan gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini kayaknya istri gue nih seneng banget. Kenapa dia seneng? Karena hari ini dapat undangan dari temennya, teman-teman waktu dia terbang dulu, teman-teman pramugarinya dulu. Mengenang masa lalu. Dan gue juga seneng banget ya kalau ngikut nganter bini gue ke acara teman-temannya itu. Temennya cakep-cakep. Kayaknya kru gue udah semangat banget nih. Oke, dan ini kita sekarang kita mau ketemu nama Teh siapa? Kita diundang sama Gatsa. Gatsa itu tempat pendidikan pramugari yang ada di Bogor. Kebetulan senior-senior Enda itu pengajar di sini. Jadi nanti kita ngasih kayak testimoni, terus Enda ngasih semangat buat para calon-calon pramugari-pramugara gitu. Oh, jadi kita diundang di sini untuk mampir ke sekolah pramugari. Wah, kayaknya banyak calon-calon pramugari nih. Kayaknya enak nih mata nih. Mengenang-kenang masa zaman dulu ya. Zaman waktu gue kenalan sama bini gue, dan sekarang kita bisa lihat. Ya, udah nggak sabar nih pengen lihat calon-calon pramugari di sekolah penerbangan Gatot Kaca. Oke. Kalau ngeliat ini nih, gue inget banget bini gue pertama kali gue kenal, bajunya kayak gini, badannya emang masih segini nih. Badannya segitu ya? Iya. Sekarang kok segini? Aduh, jadi pengen terbang lagi. Kayaknya kalau ngeliat seragam ini apa yang udah rasain? Deg-degan, seneng, pasti seneng. Seneng. Terus apa ya? Kayak heran nggak dulu badan udah segini nih? Ya sekarang udah bisa ngeluarin 3 ya. Mungkin kalau sekarang nih kayak begini, udah di grounded dia. Dan gue juga kalau ngeliat seragam ini nih, kalau lagi keterbang kemana ngeliat seragam ini, gue selalu kebayang, aduh dulu pertama kali gue ngeliat bini gue pakai baju kayak gini nih. Sayang yang gue simpen itu udah gak muat. Oke, langsung aja kita ketemu dengan teman-temannya. Dan di tempat ini, di Gatot Kaca ini adalah tempat uji kompetensi berkumpulnya pramugari, komunitas pramugari se-Jawa Barat, bukan hanya Bogor, meskipun ada jadi Bogor. Kalau hari Jumat katanya di sini banyak banget pramugari yang pada ngumpul. Ini kebetulan hari Jumat nih, kita lihat ya. Wah. Suara apa itu, Nda? Lagi belajar. Oh. Itu kayak begini sekolah pramugari itu. Seolah-olah kayak di dalam pesawat gitu. Ini ada suara. Ini berarti ruang simulator ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Tuh. Ini merinding loh ya. Ini beneran seneng ya? Seneng banget. Seneng, merinding. Seneng banget gue bisa ngebahagiain istri, meskipun cuma momennya ngajak dia ketemu temennya. Ini senior Enda. Ini dulu kita terbang bareng. Oh
Oh iya. Sering terbang bareng. Kok saya nggak pernah ketemu ya? Sering. Kalau buka maskernya pasti ingat. Oh iya. Ini sini Mbak siapa? Boleh ya. Kita lihat-lihat. Oke. Oke. Ucapkan sabuk pengaman. Ini lagi syuting sinetron. Assalamualaikum. Oh. Sampai ini gemeter tadi denger gerak demam. Saya pikir tadi ada ruang penyiksaan. Ada Memang tolong, tolong. Memang harus kayak gitu, memang harus kenceng suaranya ya. Oh, itu tadi lagi praktek ngapain dah? Itu lagi komen apa itu teh? Dekompresi. Tidak lupa ya. Oke, abang-abangan gue, adik-adik gue, mungkin bukan hanya gue yang senang, istri gue yang senang, lu juga senang bisa melihat, apalagi lu yang tertarik untuk menjadi seorang pramugari atau pramugara di sini di sekolah Gaca ini, Gatot Kaca di daerah Bogor. Kita bisa lihat ya, ini ruangan simulatornya. Ini kayak begini, kondisi ini pesawat apa nih Mbak? Pesawat Boeing lah ya. Pesawat Boeing. Oke, ini siswanya mungkin lagi dikit ya karena Lagi OJT, bandara, lagi uji training, dan memang kita juga pembatasan untuk jumlah minimum di kelas, bagi-bagi. ini udah berapa lama berdiri Mbak? Hampir mau 3 tahun. 3 tahun. Nggak capek 3 tahun berdiri? Nggak mas lonjoran gitu. Ini apa siswanya? Iya betul. Oh iya. Syarat jadi siswa di sini apa Mbak? Pertama kita ukur tinggi badan. Oh jangan ngomong tinggi badan, saya menyerah, saya pulang. Kalau ngomong tinggi badan saya pulang deh, nyerah deh. Oh minimal segini Anda ya, masih segini ya. Minimal kalau perempuan 160 ya. Jadi tinggi badan, kemudian berat badan, karena flight attendant itu memang bagian di depan ya, frontliner dalam suatu penerbangan. Jadi memang kita harus lihat secara performanya juga. Terus nanti ada tes tertulis juga dari Gaca. Ada tes psikologi juga ya? Iya, betul. Itu kalau laki-laki berapa tingginya? Tingginya minimal 165. 165. Gue biar katanya cuma 160, gue dapetin yang 170 ya. Maaf ya. Gue emang pendek tapi pelet gue tinggi. Gue bisa dapetin pramugari. Pramugara aja banyak yang gue tolak kok. Oke Mbak, ini nama ruangannya apa Mbak? Nama ruangannya ini ruangan kelas untuk simulasi ya, flight attendant. Ini ada di sini ada berapa untuk ada berapa peragaan untuk pesawat nih, jenis pesawat? Banyak ya? Dagangan saya nih. Kita ini dagangan nih. Oh, Mbak lagi dagang ya? Ntar praktek ya Mbak ya? Masih ingat nggak? Gue pengen ngetes aja, bini gue hampir 7 tahun jadi landasan di rumah. 7 tahun, 13 tahun. Oh 13 tahun ya? 7 tahun sama yang mana itu? Gue suka lupa. Oke. Masih ingat kan nih Om Haji ngomongin pesawat terus ngapain nih? Ya kan? Oh dikecilin dulu Mbak, volumenya Mbak. Kecilin. Ini ceritanya emang simulasinya Di dalam dalam pesawat ya. Iya. Nah ini bener nih, ini emang selalu dibawa-bawa nih. Pramugari ini emang kayak begini, parfumin. Nah ini pelampung. Ini yang kalau kita bawa pulang dendanya 15 juta. Apa loh Nah, dia? adanya di kolong. Ih, Nah, hebat. Tes dulu. ini ya alat bantu napas kita, tapi bukan buat corona ya. Ini yang otomatis jatuh nih. Nah, kalau oksigen ini, klek. Tapi kalau yang gue nerangin jadi nggak menarik. Coba bini gue yang nerangin. Ceritanya gue penumpang waktu gue godain dia dulu nih. Ini aja apa namanya? Teteh ini ya, announcement ya. Ceritanya dari mana nih? Dari sinilah nggak apa-apa ya. Iya. Dari belakang ceritanya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih ingat. Sampai mana nih? Sampai seatbelt apa mau sampai mana? Iya iya. Ah ini juga ya. Nggak apa-apa. Peragain semuanya. Nah, ya. Semua ya, coba ya. Dari awal berarti ya. Para penumpang kami yang terhormat, kami mohon perhatian Siapa, Anda Pak? sejenak. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, awak kabin akan memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman, baju pelampung, masker oksigen, dan kartu petunjuk keselamatan. Ladies and gentlemen, according to the Civil Aviation Safety Regulation, our flight attendant will show you
houses of the safe belt, oxygen mask, life vest, and safety distraction cord. Isi ya Pak. Saat ini seharusnya sabuk pengaman Anda telah terpasang. Untuk menggunakan sabuk pengaman, tekan dan masukkan kedua bagian besi bersamaan. Untuk menggerakkan tarik talinya dan untuk melepaskannya angkat tumpukan besi. Twist the seat belt. Fasten the buckle flaps together to tighten pull the strap. To unfasten the seat belt, lift the buckle flap. Lanjut nih, masih penting ya? Masih Masih lagi ya? sampai mana? Sampai ini ya? Sampai Masker ya. masker. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari tempatnya sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, kemudian pasang penepi mulut dan hidung. Kaitkan karetan kepala dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak-anak harus memakai masker yang terlebih dahulu, baru menolong anaknya. Should there be a sudden drop in cabin pressure, the oxygen mask light tip will open within inch. Pull the valve toward you, lower the mask, covering nose and mouth, adjust the head guard, and breathe normally. Passenger traveling with children or person with mobility should put their own masker dan help the others. Baju pelampung terdapat di bawah kursi Anda dan hanya dipakai pada saat pendaratan darurat di perairan. Kami mohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya. The life vest is located under your seat. Please do not remove from the aircraft. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung. Kamu Sini, biar saya. berdiri. Kemudian kancingkan dan harapkan. How do you say put the love button and fasten strap tightly? Untuk menemukan baju pelampung, tarik tekankan ujung merah. Salah. Ini dulu. Baju pelampung dapat juga dikembangkan dengan menunjuk pihak karet. To inflate the lapel, pull down the lapel. To inflate the lapel, you can use the blowing tool. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat dan dikembangkan di atas sayap pesawat setelah Anda keluar melalui jendela darurat. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your attention. Aduh, kagok ya ternyata ya. Aduh. Ikutan deg-degan. Di sini yang terdaftar udah berapa siswa? Udah banyak ya? Berapa angkatan ya udah Ini banyak ya? katanya dengar-dengar selain menjadi tempat pendidikan juga tempat kita mengambil uji kompetensi, terus juga tempat ngumpulnya pramugari se-Jawa Barat Iya katanya. betul. Jadi biasanya kalau tidak pandemi ya seperti saat ini Jumat tuh kita ngumpul, ada pilot, Bang Benny, pramugari semua airlines mau di luar negeri mau di mana suka ngumpul di sini. Dia main ya di sini ya. Nah, kapan pun makanya main. Udah ya. tahu Udah tempatnya di ya. sini nggak begitu jauh ya. Oh, Nanti nggak setiap gitu Jumat jauh. kita main deh insya Allah. Kita minta terbang lagi. Nggak apa-apa kan? Haji cuma 6 bulan. Ya. Ya haji 6 bulan, anak 3 di rumah. Aduh. Ini adik-adik gimana rasanya bisa masuk ke sekolah gacha ini? Senang. Mendapatkan ilmu tentang dunia penerbangan. Iya. Emang cita-cita jadi pramugari? Iya. Hati-hati jadi pramugari, ntar ujung-ujung nikahnya sama pelawak. Karena udah banyak banget ya teman-teman dia nikah tuh sama anak band, sama anak pelawak. Karena kebanyakan pramugari itu ya ketemu penerbangannya itu aja orang-orangnya. Hati-hati pelawak suka bohong sebenarnya. Ini yang saya bohong. Tapi tahu kan Teh, dulu kan ceritanya, jadi dia turunnya tuh belakangan kan. Tapi sebenarnya sih aku modusnya itu nggak begitu percaya sih kalau dia mau minta nomor telepon aku gitu. Paling modusnya itu dia sebenarnya nggak bisa nurunin koper kayaknya. Minta bantuin kayaknya nih. Dan pas banget ya minta tolong bantuan tinggi ya. Iya kan? Ya jadi sebenarnya fungsinya dia nikah sama saya di rumah itu cuma untuk ganti bohlam. Banyak saya nggak nyampe metik mangga gitu kan. Tapi sebenarnya aku udah simpati sih dari awal sih, dari awal dia sendiri gitu ya jalan ke depan. Tapi aku dalam hati kok ini anak siapa sendirian
Parah ya. Ngomongnya parah. Ya. Ngomongnya parah ya. Apa ini ibunya emang sengaja ninggalin di pesawat gitu kan? Iya benar. Enggak, tuh baru dengar istilah UM tuh. Iya, jadi anak kecil yang naik pesawat sendirian gitu ya kak? Sendiri. Itu dinamain UM. UM itu Unaccompanied minor. Jadi memang dia travelnya sendiri. Oh, Dari keberangkatan sampai nanti tiba di destination. Oh gitu ya. UM. Berarti sebenarnya waktu Indah pada ngobrolin di depan cabin itu apa? Di depan Iya, kokpit itu siapa sih? UM tuh ya. Waduh, ternyata kayak begitu kasusnya ya. Berarti Indah tuh cinta sama ayah gara-gara belas kasihan gitu. Belas kasihan, iya benar. Oke Mbak, Hati-hati kalau ya. boleh tahu bocorannya untuk sekolah di sini sampai dapat sertifikat itu berapa lama? Hampir di sini tuh yang pasti totalnya itu 5 sampai 6 bulan. Iya. 5 sampai 6 bulan itu untuk berapa jenis pesawat? Kita ajarin dari mulai pesawat wide body, itu pesawat yang lebih dari 1 aisle ya, dan narrow body dan juga pesawat balik-balik. Jadi kan kita pastinya mereka nanti akan menujunya ke semua maskapai. Nah, tiap-tiap maskapai punya pesawat yang berbeda. Jadi kita berikan semua ilmu, semua tipe pesawat yang ada di Indonesia. Oke, tadi kan kita udah tanya soal syarat, tinggi badan, tesnya, pendidikannya. Ini ngomong-ngomong biayanya. Biar kita ini kan informatif, kita itu emang nggak yang ditutup-tutupin. Tayangan kita ini bukan tayangan kaleng-kaleng lah. Emang informasinya tuh yang sejelas-jelasnya. Kalau untuk mendaftar kan bisa langsung ke sini ya, atau online ya. Nah, itunya di mana Mbak situsnya kalau mau daftar? gatot.co.id. Oke, itu ya. Lu bisa ke situ, nanti juga bisa lihat tulisan di sini. Itu nanti browsing aja. Browsing. Gatot Kaca Training Center. Oke. Dan itu untuk biayanya? Biayanya? Untuk biayanya staf bandaranya Ini UM juga nih. 5 juta. Untuk pramugara total 30 juta. 30 juta. Dan nanti itu setelah lulus itu untuk mencari pekerjaan mereka masuk maskapainya itu bisa dibantu ya dari Iya, kita bimbing. kita bimbing sampai nanti menjadi benar-benar profesional. Wah, keren banget deh. Jangan ragu-ragu abang-abangan gue, adik-adikan gue yang pengen menjadi pramugari dan nanti sukses dia menjadi pramugari atau pramugari yang profesional, daftarkan aja langsung ke sini ya. Ke Gaca yang ada di Bogor. Oke, Ninda mau kasih motivasi apa ke adik-adik baru? Motivasi kapan Ayo dong. Motivasinya sih yang penting pantang menyerah. Terus belajar dan belajar. Terus jangan jangan malu-malu menunjukkan kalau kita tuh bisa gitu. Jangan malu-malu pokoknya. Pantang menyerah. Oh iya, dulu aja jual sawah untuk jadi pramugari. Itu beneran. Lu bisa lihat di tayangan sebelumnya ya. Bagaimana perjuangan istri gua menjadi pramugari, harus menjual sebidang lahan. Iya. Dan bagaimana perjuangannya harus naik angkot dari tempat kosan sampai ke tempat Iya, pendidikan. training center ya. Tapi ya apa yang gua rasain itu ternyata perjuangan itu tidak membohongi hasil. Iya. Oke. Yuk, sekarang ada lagi tempat lain, Mbak. Ada ya, mau tanya-tanya juga sama pemiliknya di atas ya. Tanya-tanya sama ownernya? Kebetulan Boleh. ownernya di atas. Oh, ada di atas. Ada di atas. Nggak bisa pindahin ruangan ke sini. Teteh kita ke atas Ke atas dulu ya. Terima kasih. Sukses ya Sukses. teman-teman ya. Sukses. Semangat terus. Wah, halo. Aduh, terima kasih banyak. Selamat duduk. Ini dengan Bapak siapa aja nih? Saya Dwi. Dwi, anak kedua berarti. Anak kedua. Ah. Pak Lius. Rius. Pak Lius. Pak Lius, oke. Pak Dwi. Pak Lius. Ini saya tadi kan kebetulan di sini diajak sama istri saya. Katanya mau ketemu teman-teman seniornya dulu waktu terbang. Nggak taunya kita diajak ketemuan di sini. Saya seneng banget. Ini awal konsepnya mendirikan tempat ini apa sih? Wah iya. Pertama terima kasih nih Bang Nabi sudah jauh-jauh ke Bogor. Pertama ini sebenarnya kita melihat sekolah penerbangan itu mahal. Oh. Nah karena mahal kita juga pengen tahu banyak orang-orang Bogor juga pengen sekolah tapi mungkin kita pengen membantu orang Bogor meraih impiannya dengan biaya yang terjangkau. Ya. Tadi udah disebut dengan 30 itu termasuk murah untuk Iya, murah karena biasanya sekolah yang lain mungkin saya nggak sebutkan bisa sampai 70. itu sampai selesai ya 30. Sampai selesai. Pertemuan tuh selama 6 bulan berapa kali? Kalau di penerbangan makanya ada jam terbang. Oh. Itu sebenarnya ngambil dari istilah penerbangan. Oh. Jadi bukan hari tapi jam. Jam. Kita untuk pramugari itu 248 jam. 240 jam pertemuan. Artinya jam pertemuan itu terdiri dari banyak
subjeknya, termasuk mungkin Mbak Inin sudah paham juga ya. Nah, itu kalau instruktur di sini syaratnya apa, Pak Dwi, Ya, oke. Pak Lius? Itu sini. Jadi instruktur kita itu harus pertama dia harus menyukai dunia pendidikan. Karena kalau sudah menyukai pasti dia semuanya akan diberikan. Yang kedua mungkin sudah punya pengalaman berarti. Karena pengalaman itu justru yang banyak itu bisa diceritakan ke anak-anak minimal 10 tahun lah berbak. Mau Mbak Visi ini sudah berapa tahun sudah banyak makanya dari icon di sini juga. Oh gitu. Ya, Pak. Mbak Visi, itu yang diceritain ke teman-teman yang calon pramugari-pramugara itu semua suka dukanya kan? Termasuk kalau pengalaman yang nggak enak atau pengalaman itu sampai terjadi crash atau gimana gitu. Soalnya gini, Pak Lius, Pak Dwi, istri saya itu kalau dengar ada kabar atau jadi crash, gitu, bisa 3 hari bengong gitu di rumah itu. Emang perasaan seorang pramugari itu kayak begitu Kita, ya? benar kan? Gak cuma ada doang. Iya, kadang-kadang tuh sampai bapernya itu berhari-hari gitu kan. Ini semuanya kan udah swab terakhir kan, Ndak? Nah, kita udah swab ya. Saya malah di swab up kemarin. Nah, jadi nggak apa-apa, kita biar santai dibuka aja kali ya, nggak apa-apa ya. Karena kita juga udah aman banget ya. Tadi juga prokesnya juga sangat jalan di sini. Instruktur di sini juga sudah vaksin semua ya. Oh iya sama berarti. Jadi kita mengikuti arahan Diknas karena Oh ini izinnya Diknas juga, Pak? Diknas juga. Jadi kita dari izin Diknas, kemudian izin Disnaker, kemudian biasa Kemenkumham ya. Nah, mensyaratkan bahwa pendidik harus lengkap itu vaksinnya. Kebetulan kemarin April kita sudah lengkap ya, Mbak. Sudah lengkap. Nah ini Mas, yang ada di sini tuh bentuknya kurikulumnya bentuknya dari narasumbernya buku apa atau standar? Nah, betul. waduh. Jadi di sini Bang Narji sebelumnya kita mungkin kasih tahu ada banyak program. Bukunya tebel-tebel kalau penerbangan ya. Kayak tesis ya? Iya. Ada yang lebih tebel lagi Bang Lebih Narji. tebel lagi. Nah, ini Ya, lihat ya. Ini enggak Jadi, ini apaan ini Ndak? Kayak ini buku telepon. Nih, koper pramugari itu berat karena isi buku ini. bawa buku form itu yang harus dibawa. Itu Koper. wajib setiap terbang Wajib. itu gunanya buat enggak maksudnya mereka kan ngelayanin penumpang, kapan sempat bacanya, di bawah-bawah berat juga fungsinya apa di atas, Mbak? Iya, kalau misalkan ada apa-apa kan juga kan kita nggak selalu inget ya, bisa juga dibuka-buka apa gitu. Iya, gitu. Kayak abang-abangan gue ada dan gue, lu bisa lihat dari deket ya. Ini kode-kodenya aja kita bingung ini. Bacanya kecil-kecil nih, yang tembus 4 angka yang mana nih? Kalau form sih ini ya lebih ke materi sih Oh, kalau lebih ke form, materi kalau ya. yang punya kita. Ya Allah, ini lebih berat dari anak saya. Ini tas Ndak berat isinya ini. Iya. Oke, terus kalau seandainya di sini mereka sudah lulus, itu kewajiban dari tempat ini juga untuk menyalurkan mereka kan? ya bagus lagi di pertanyaannya Bang Narji. Jadi sebenarnya kita kasih doktrin mindsetnya anak-anak bahwa sukses itu sebenarnya nggak cukup pintar, tapi harus ketemu orang yang tepat, di lingkungan yang tepat, dan momennya tepat Bang Narji. Ya, kalau sudah dia mendapatkan pendidikan yang tepat, kemudian nanti trainingnya di tempat yang tepat, ketemu orang tepat, ya tinggal tunggu momennya yang tepat untuk bisa connect di dunia industri. Gitu. Ini Atau kita tambahin itu ya. Tambahin, boleh. Kalau tidak ada lembaga atau perguruan tinggi yang menjanjikan kerja. Kalau ada yang punya penipuan itu. Iya. Jadi kita tegaskan simpelnya seperti itu. Iya. Tapi kita punya pola yaitu high customer, high community. Jadi ketemu orang-orang tepat di sana. Bukan jadi kerja di bandara aja nanti. Tapi bisa juga nanti dia bertemu pemilik perusahaannya, ya kan, hanya diterima pejabat RCD misalnya contohnya. Iya. yang penting Kalau di sini berarti nggak cuma sekolah pramugari aja kan ya? Ada ground staff Iya, gitu ya? betul. Nggak cuman pramugari aja Mbak Dia, makanya ada sekolah guru TK di sini. Guru TK. Kan Oh, ada kuliah guru sama TK. guru-guru TK juga di Bogor, kan gitu. Terus kemudian ada sekolah FA pramugari, kemudian STAM FA. oh, di sini ada PGTK juga. Jadi rata-rata pramugari juga ikut pendidikan guru TK. Jadi bukan hanya jadi guru, tapi Iya. bisa mendirikan TK nanti TK bimbel, juga. bisa mendidik anak sendiri. Karena anak adalah titipan Tuhan, maka perlakukanlah anak sebaik mungkin. Nah, Wah, itu bahagia jadi anak bapak Lius kali ya. Oh, itu kelebihan gacha dari tempat pendidikan yang lain gitu. karena ya. linknya udah tersebar di mana-mana. Iya. Yang terdaftar sekarang udah berapa orang? Dihitung Mulai jadi kan ini masih berdiri. masuk
sudah mau menginjak 3 tahun, Bang Nadi. Jadi kami sudah meluluskan 5 angkatan. Ini angkatan ke-6. Jadi sebenarnya kalau satu tahun itu kan maksimum 2 angkatan. Iya. Kalau 6 kita bulan. belum 3 tahun sudah 6 angkatan, berarti kita normal nih, Bang Nadi. Iya. Mudah-mudahan ini juga menjadi daya tarik juga. Karena Iya. memang sudah mulai senang nih orang-orang yang dari Tangerang itu datang ke Iya. sini juga, bahkan ada yang dari luar daerah, Makassar dan Kupang, Mbak Dia. Jadi ada orang Kupang di sini, kita bilang peserta yang paling jelek, saya bilang, tapi nasibnya paling bagus karena begitu OJT langsung kerja di Angkasa Pura. Oh iya, bener-bener ya. Emang orang jelek kadang-kadang nasibnya bagus. Kalau gue ganteng, belum tentu gue dapetin lo. Oke, ini kan ceritanya tadi ruang yang di bawah itu simulator untuk dalam kabin. Ya. Nah ini untuk di ruang bandara. Ruang bandara. Jadi Mbak Narji ini saya ceritakan bahwa ini sebenarnya ruang untuk staff airline. Kenapa? Staff airline kan kerjanya di bandara. Bandara. Jadi ini temperaturnya biasanya kita sampai 18 derajat seperti di bandara. Oh. Kalau misalnya Biar terbiasa. anak-anak itu pakai jaket, berarti lu nggak cocok lu kerja di bandara. Harus bayar itu punishment, Iya. bayar 10.000 dimasukin ke kas untuk dia juga gitu. Oh, jadi Membiasakan, kena denda ya, karena memang membiasakan. di bandara itu semuanya Bandara. emang untuk alat ya. Jadi badan kita harus menyesuaikan diri. Betul. Saya tuh kalau di bandara bersin-bersin benar. Jarang pakai AC saya. Termasuk kalau telat dia tetap kena denda. Oh, iya. Disiplin kita. Jadi Disiplin. anak-anak juga senang karena punya kas juga dari dia untuk mereka. Sudah membiasakan diri di tempat bekerja nanti. Betul. Intinya itu. Betul, Oke. Bang Radhi. Nah, di sini selain ada tempat ini ada apa lagi, Pak Dwi? Jadi Atau saya bisa lihat bentuknya, apa sertifikatnya kayak apa kalau udah iya, iya. lulus? Boleh. Kebetulan sertifikat kita emboss dan hologram. Kalau dia rata-rata kan ada sertifikat biasa aja ya. Kita pakai emboss hologram. Ya karena tertentuan. Iya. Nah teman-teman, kalau toilet di pesawat itu biasanya disebutnya lavatory. Ini Lavatory. lavatorinya. Tuh. Kayak gini nih. Cuman bentuknya biasanya nggak kayak begini nih. Kecepret. Nah. Terusnya kalau lo di toilet pesawat itu enak pokoknya bunyi nyaring. Makanya kita kadang-kadang kaget sendiri lah. Oke, Mas. Wah, ini kita Kita lihatnya. di sini aja. Oke. Ini sertifikatnya. Ya, sertifikatnya itu. Ini yang udah sertifikat ya. Kadang-kadang masih ada yang girik atau C1. Iya. Ya, ngobrolnya sama calon tanah. Kalau mulai sertifikat bawaannya, waduh, tanda tangan lurahnya mana nih? Oh ini Pak Lius, ini berarti mereka sudah ini untuk kelamar pekerjaan, Iya. bahwa saya sudah pernah Betul, mengikuti betul, ini. betul. Oh ini juga poin-poinnya ada di sini. Yang tadi Bang Narji tanyakan ini apa programnya? Nah ini ya buat gue, lu abang-abangan gue, adik-adian gue, tuh kita baca satu-satu. Ini ibaratnya kayak ijazah kalau kita sekolah. Iya. Ini mata pelajarannya, Mata ini pelajaran. nilainya. Aviation Safety and Security itu poinnya 10 jam, berarti udah 10 jam. Ini syarat minimal berapa? Ya, jadi good, jadi kita harus dapat nilai good. Good ya. Good. Oh, kalau good itu poinnya 80 sampai 89. Ya, direkap nilainya ada di administrasi. Administrasi. Wah, berarti emang keren banget ya tempat ini ya. Jangan ragu lagi deh, karena pramugari itu juga salah satu profesi yang masih menjadi profesi idaman banget di Indonesia. Favorit dan Bisa digantikan dengan mesin. Ya. Yang lain tukang itu sudah ganti mesin, penjaga tol sudah Tol, mesin. ya. Mesin. Semua pramugari nggak Nggak mungkin. bisa. Iya. Jadi kita Tapi kalau pramugari robot juga kayaknya nggak nyaman nggak juga ya. iya. Dan nggak ada kisah lagi ntar pelawak nikah sama pramugari. Masa nikah sama robot saya? Dan pramugari itu mungkin seperti guru ya. Karena di sini juga include ada guru PGTK juga, ada juga pendidikan TK secara keseluruhan. Jadi di sini teman-teman saya seirama banget sama saya, satu provinsi karena saya juga basicnya lulusan pendidikan. DNA pendidik. Cagur itu calon guru karena kita dulu semuanya IKIP Jakarta. Sekarang jadi UNJ. Jadi kalau mendengar kata pendidikan di hati saya kan langsung
Ya pokoknya Nda senang kan udah kesini kan? Senang banget. Selain ketemu sama mbak-mbak senior, terus lihat simulasi tadi di pesawat, itu udah kayak hatinya deg gitu lagi. Nih pertanyaan satu nih, nyesel nggak begitu nikah harus meninggalkan profesi pramugari? Kalau nyesel sih enggak ya, tapi maksud kalau bisa diulang lagi, pengen. Itu ya sebenarnya kata nyesel juga sih. Enggak, maksudnya nyesel ketemu ayah sih enggak. Cuma masih kalau bisa diulang, abis nikah masih pengen terbang lagi gitu. Ya kan kalau malam Jumat terbang juga, nak. Tatapannya kayak apa sih? Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, thank you banget. Dan terutama untuk Gacha yang sudah mau saya hadir, bisa ngundang kita ke sini. Dan kita happy banget. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Dan kita minta komen-komennya. Kira-kira apa lagi yang bakal gue bahas tentang kehidupan gue sama bini gue di Taman Curhat. Kali ini emang spesial banget ya kita datang ke sini. Dan jangan lupa di sini alamatnya di mana Pak kalau mau daftar sini Pak? Bukit Cimanggu City, Blok C nomor 12A. Atau kalau kita mau daftar online Sudah ada website. Sudah ada websitenya. Oke. Websitenya adalah www.lp2kgatotkaca.co.id. Iya. Oke. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak Dwi. Terima kasih. Sukses Pak selalu. Napoleon. Sampai ketemu Terima kasih. lagi. Channelnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapatori ya? Oh lah.